Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, nikmat kesehatan, dan beragam nikmat lainnya yang patut kita syukuri. Dan marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji salah satu makhluk yang luar biasa, baik ditinjau dari segi agama Islam maupun ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan. Dialah lebah, makhluk yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan juga memberi banyak manfaat bagi manusia. Keistimewaan lebah telah ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikannya dalam satu surah khusus, yaitu surah An-Nahl, yang artinya lebah. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun, yang artinya, dan Tuhanmu telah mengilhamkan kepada lebah, bangunlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya, yaitu ayat ke-69, Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbi dzulula yukhruju min buyutiha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya, kemudian makanlah segala macam buah dan berpergianlah ke tempat yang telah Tuhanmu mudahkan jalan bagimu. Dari perut lebah akan keluar minuman madu yang di dalamnya terdapat obat yang bermanfaat atau menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa lebah bukan makhluk yang biasa. Namun lebah memiliki struktur kehidupan yang sangat teratur dan mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita bisa belajar dari kehidupan lebah ini, baik dari kehidupannya secara individu maupun kelompok. Sebetulnya ciri dari seorang mukmin bisa kita lihat dari kehidupan lebah. Apa itu? Yang pertama, lebah selalu mengkonsumsi yang baik, yang manis, yaitu nektar atau sari bunga. Demikian halnya dengan seorang mukmin. Mukmin hanya memakan yang halal thayyiban, yaitu yang halal dan yang baik. Perut seorang mukmin itu selektif. Dia bisa membedakan yang halal dan baik dan yang bukan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, lebah selalu mengeluarkan yang manis, yaitu apa? Yaitu madu. Kita tahu madu merupakan antioksidan, antiinflamasi, dan bahkan antibakteri. Masya Allah. Seorang mukmin juga demikian. Seorang mukmin harus mengeluarkan yang baik-baik, yaitu bertutur kata yang baik dan berperilaku yang baik. Lantas apa yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah?
Yang ketiga adalah lebah dimanapun dia berada, dimanapun dia hinggap, tidak pernah membuat kerusakan. Tidak pernah ada ranting, dahan, daun, bahkan bunga yang patah dan rusak karena lebah. Nah, seorang mukmin yang baik juga begitu. Dimanapun dia berada, pantang membuat kerusakan, pantang berbuat onar atau menjadi biang kerok. Nah, kemudian yang ketiga, seorang mukmin ibaratkan lebah yang tidak pernah mengganggu, namun ketika dia diganggu, ketika dia terinjak harga dirinya, maka dia akan menyerang. Kemanapun kamu pergi, kamu akan diburu. Nah, seorang mukmin harusnya seperti itu. Seperti lebah. Dia tidak mengganggu, tapi ketika diganggu dan ketika terinjak harga dirinya, terutama yang menyangkut akidah, dia akan berjuang. Pantang bagi mukmin menjadi generasi yang mundur atau lari atau takut, tapi harus berjuang mempertahankan agamanya, akidahnya. Kemudian dari lebah juga kita bisa belajar mengenai kehidupan kelompoknya, bagaimana dia berkolaborasi. Apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, lebah dalam membangun sarangnya memperhitungkan dengan cermat atas petunjuk Allah. Dia membuat bentuk sarang yang luar biasa, yaitu berbentuk heksagonal, di mana para ahli matematika telah membuat perhitungan dan menemukan jawabannya mengapa bentuk sarang lebah ini heksagonal atau segi 6. Ternyata bentuk ini adalah bentuk yang paling efektif karena memiliki daya tampung yang besar, bisa memuat banyak madu. Namun untuk bahan baku pembuatan bentuk ini sangat minim dibandingkan bentuk-bentuk yang lain. Sangat cermat, Masya Allah. Kemudian yang kedua, lebah dalam membangun sarangnya, dia memulai dari 3-4 titik yang berbeda. Ratusan lebah bekerja sama, berkolaborasi dari arah yang berbeda, membangun sarang sampai menjadi bentuk yang utuh. Ini maknanya apa? Dalam kolaborasi diperlukan suatu kerjasama yang baik dengan memperlihatkan, dengan mempertimbangkan segala macam kelebihan dan kekurangan. Jadi setiap unsur dalam kelompok, dalam kolaborasi harus saling melengkapi. Tidak usah memulainya dari hal yang berbeda, karena tentunya kompetensi setiap unsur dari suatu kelompok itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, komunikasi yang terjalin di dalam lebah itu sangat baik. Lebah memiliki tarian lebah yang dikenal dengan wiggle dance. Para ahli entomologi atau ahli serangga menemukan bahwa lebah akan bepergian ke tempat yang jauh dan akan kembali ke sarangnya dengan presisi yang tepat, hanya dengan navigasi dan sinar matahari dan medan makhluk bumi. Masya Allah. Dengan wiggle dance ini, lebah bisa kembali ke sarangnya. Jadi intinya ada 3 hal dari kolaborasi lebah yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu mengenai bagaimana dia menetapkan tujuan kelompok dengan cermat, bagaimana dia berkolaborasi dengan memulai dari hal-hal yang berbeda, dan yang ketiga, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Jika ada kelebihan atau jika ada hal yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang salah, itu merupakan kesalahan saya secara pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.